Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmayani dengan NIM P2A92209. Izin Pak, saya akan presentasi bahasan tentang model camp pada tahap 2, yaitu learner karakteristik atau karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik atau learner karakteristik, tujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik adalah untuk mengukur apakah peserta didik akan mampu mencapai tujuan belajar atau tidak. Hal-hal yang perlu diketahui dari peserta didik bukan hanya faktor akademis saja, tetapi dari faktor-faktor sosialnya juga, sebab kedua hal tersebut mempengaruhi proses belajar, menurut Rusman tahun 2013. Nah, informasi terkait karakteristik dari siswa sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembelajaran sehingga perlu diadakannya analisis siswa. Hennig, Molenda, Russell, dan Smaldino pada tahun 1999 menyarankan bahwa desain pembelajaran mempertimbangkan 3 kategori karakteristik pembelajar, yaitu karakteristik umum, karakteristik khusus atau keterampilan prasyarat untuk instruksi, dan gaya belajar. Selain 3 kategori ini, ada 5 kategori tambahan, yaitu informasi akademik, karakteristik pribadi dan sosial, pelajar yang beragam secara budaya, pelajar yang disabilitas, dan pelajar dewasa. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas tentang karakteristik pada pelajar pada umumnya, jadi tidak mencakup pada pelajar disabilitas. Nah, analisis siswa dilakukan untuk mengetahui tingkah laku awal dan karakteristik peserta didik yang meliputi model atau bekal berupa pemahaman peserta didik pada materi sebelumnya, apa yang dibutuhkan peserta didik pada pembelajaran yang akan datang, dan pengalaman baik individu maupun kelompok. Nah, pada pembelajaran matematika saya ambil salah satu KD, yaitu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada baris aritmatika dan geometri. KD keterampilannya yaitu menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Setelah mengetahui karakteristik peserta didik, maka kita atau guru mendapatkan informasi akademik peserta didik seperti nilai pengetahuan dan nilai keterampilan pada mata pelajaran sebelumnya. Nah, nilai ini bisa kita dapatkan dari guru mata pelajaran di tingkat sebelumnya apabila KD yang kita pembelajarkan itu awal tahun ajaran atau semester baru. Nah, apabila KD yang kita pembelajarkan itu adalah KD yang kedua atau seterusnya, maka kita bisa menganalisanya pada pembelajaran KD sebelumnya. Kemudian guru dapat mengklasterisasi peserta didik untuk mengembangkan pemahaman kepada peserta didik tentang proses pembelajaran yang akan direncanakan yang tepat untuk peserta didik tersebut. Nah, kemudian guru dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan level pemahaman, yaitu level tinggi, sedang, atau rendah, tentang konsep matematika yang akan dibelajarkan. Nah, berdasarkan karakteristik peserta didik tersebut, guru dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut yang tertuang di dalam RPP, LKPD, soal tes, dan media belajar lainnya. Nah, berikut adalah salah satu contoh informasi akademik peserta didik yang kita dapatkan untuk nilai pengetahuan dan keterampilan pada materi sebelumnya seperti ini. Nah, ini untuk mengetahui modal atau bekal pemahaman dari materi sebelumnya. Ini pengetahuan berupa soal berbentuk pilihan ganda. Nah, kemudian ini adalah penugasan. Nah, pada penugasan ini bentuk soalnya berbentuk soal uraian sehingga kita bisa melihat pemahaman konsep terhadap materi tersebut. Ini akan mempengaruhi untuk pembelajaran selanjutnya atau KD yang saya sebutkan tadi. Untuk mengetahui informasi akademik berupa penilaian keterampilan, di sini ada formatnya. Aspek yang dinilai itu diantaranya mampu mengajukan pertanyaan, kemudian mampu menjawab pertanyaan, serta mampu menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian ini penilaian sikap,
Nah, melalui karakteristik peserta didik tersebut, selanjutnya guru menyiapkan pembelajaran atau rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Contohnya membuat LKPD seperti ini. Salah satu yang menjadi karakteristik peserta didik diantaranya itu adalah minat dan bakat siswa, sehingga antara jurusan IPS sama IPA itu berbeda. Nah, kebetulan saya ini mengajar di kelas IPS, sehingga aktivitas atau LKPD yang saya rancang seperti ini agar mereka lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Terima kasih Bapak, demikian presentasi saya bahasan tentang model camp pada tahap 2, yaitu karakteristik peserta didik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.